Welcome back to the summit. Following the theme of our previous panel, this next and final panel of the summit discusses the future of technology in Indonesia. Join me to welcome our panelists, Edi Sulistyo, CEO of GoPlay, Fajar Budi Prasetyo, CTO and co-founder of Happy Fresh, Monica Rudiono, Managing Director of Video, and our moderator for this panel, Nagea Delaya, AVP, Bukalapak. Good evening, everyone. Welcome to the tech session, What's Next in Tech of the Alumni Summit. My name is Nagea Delaya. I'll be your moderator for tonight's panel discussion. Before we begin, I'd just like to introduce our panel for today. Let's start with the first one, Mas Edi Sulistyo. Mas Edi Sulistyo is a serial tech entrepreneur who has founded and exited 4 startups, including Loket, E-Event, O, and Kamus. Currently, he's heading GoPlay, a content delivery platform within the Gojek Group and advisor for a few prominent ICOs in the region. He was graduated from computer engineering from the Ohio State University. Mas Fajar, do you want to say, Mas Edi, do you want to say a few words? Sorry, I was on mute. Yeah, I'm so thankful for the invite. Thank you for the invite. Super happy to be here bareng sama teman-teman very super mentor di sini yang definitely I respect and I appreciate. Terus juga looking forward to have very fruitful discussion. I think I took a pick on the topic that we're going to discuss today, and it's very, very exciting. There's a lot of cutting edge technology and stuff. So I don't want to reveal anything, but yeah, looking forward to have a very fruitful discussion. Great. Thank you, Mas Edi. Let me introduce you to our second panelist, Mas Fajar Budi Prasetyo. Mas Fajar is also a technology leader and a serial entrepreneur. He has successfully founded and sold Koprol, is a mobile network business, to Yahoo. He had also co-founded numerous other businesses, including Sky8, Ice House, and Unique. Mas Fajar co-founded Happy Fresh in 2014 and is currently the CTO of the startup. He also was graduated from computer engineering, the Ohio State University. Mas Fajar, mau say a few words dulu? Ya, echoing yang tadi Edi ngomong aja. I think it's going to be very excited. I think topiknya menarik banget dan juga yang ada di sini kayaknya pakar-pakar semua. Ada fellow Buckeye satu, yang satu dari UC Berkeley. I think it's going to be good topic to discuss. Awesome, thank you Mas Fajar. Last but definitely not least, ada Mbak Monica Rudiono. She is a well-known leader in the advertising, marketing, and technology industry. She was one of the top management at Leo Burnett, Gray, and she was the first president to be appointed by Uber Indonesia. She was the CMO of Lazada and currently is the managing director of Video. It's an Indonesian-based over-the-top or OTT video platform, which has an average of 60 million monthly active users, and is currently the most popular content on the platform. But Monica, would you like to say a few words before we begin the panel? Sure. Pertama-tama, terima kasih banget. Saya udah diundang. Very, very happy to be here. Very excited to be talking about the future of tech, what's next in tech. Kayaknya topiknya gede banget. Tapi I'm sure, you know, my fellow panelists yang super knowledgeable ini pasti akan membuat diskusinya sangat-sangat menarik. So very happy to be here and excited about what we're going to be talking about in the next 1.5 hours. Thank you. Cool. Thank you, Mbak Monica. Okay, without further ado, kita mulai aja panel discussion-nya. So ini kan kita udah pandemi tuh udah mau 2 tahun. There were changes in many things. There were changes in not just in doing our life, not just in working from home. There are changes that is happening across businesses in Indonesia.
Nah, sekarang pengen bahas nih dikit apa sih dari pengalamannya Mas Edi, Mas Fajar, dan Mbak Monica. What are some of the lessons learned during the pandemic? Dan how has it shaped the principles of how your company conducts business these days? Boleh mulai dari Mas Edi mungkin, dari yang dikenalin pertama. Boleh, boleh. Yeah, sih, I think definitely pandemic changed many of the way we do business. Terutama sih internal and external ya. Dari sisi internal, obviously all the employees and everything, all the team member, I think over communicate is very very important. Karena kalau enggak, ya it's very tough ya. Kita semua well-being-nya juga tiap hari di depan layar. Terus juga nggak ada batasan gitu ya antara meeting to meeting. Tapi at the same time juga banyak juga yang nggak fokus gitu. Mungkin mereka juga sambil laptopan, tapi mungkin di belakangnya sambil balas-balas WA gitu misalnya. Dan hal-hal seperti ini sih, I think is very understandable karena memang situasinya nggak memungkinkan juga. Jadi memang ada beberapa perubahan yang harus terjadi, baik itu internal maupun eksternal. Externally, itu juga sebenarnya juga shaping the product juga sebetulnya. We're very fortunate juga in a way that as a technology company kita in a position untuk adapt things very quickly. Misalnya waktu itu kita lihat, oh ternyata sejak adanya pandemik itu banyak konten-konten kreator yang tiba-tiba tadinya bukan konten kreator, all of the sudden they all become content creator gitu. Tiba-tiba everyone become bisa bikin konten karena with the phone sekarang phone juga canggih-canggih ya gitu ya, with the phone and with the nice proper ring light gitu udah bisa bikin konten lumayan keren gitu. Tapi unfortunately with this influx of the new content creator ini banyak juga dari mereka yang nggak sustain, nggak bisa survive gitu loh. Nah dari situ kita justru melihat bagaimana kita sebagai platform, especially part of the GoTo ecosystem, gimana kita bisa membuat impact, bagaimana kita bisa membantu para konten-konten kreator yang tiba-tiba all of the sudden jadi konten kreator ini bisa sustainable, bisa ke-discover, dan bisa continue untuk building positive content, so we can also shape the future generation of Indonesia, gitu. Jadi itu sih memang harus ya, maksudnya in a way, kalau kita tetap diam di tempat, ya mungkin kita nggak akan kemana-mana, tapi justru dengan kita melihat adanya impact yang kita bisa generate itu, kita juga sangat bersyukur kalau ini juga bisa membantu kita juga grow to the new height juga, gitu. Jadi, ini sesuatu yang I think everyone here juga bakal echo the same thing, tapi ini sesuatu yang memang very powerful ya, gimana caranya kita bisa think about using our product to make a positive impact. Keren banget Mas, keren Mas Edi. Dari Mas Fajar atau Mbak Monica ada yang mau nambahin dulu? Kalau dari saya mirip banget sih, jadi lesson learn yang mungkin kita semua di sini rasain, remote it's hard, right? I think to get remote right it's hard. It take a toll dari orang kita kan, our people. Ya tadi yang seperti Edi bilang nggak ada berhenti antara meeting sama meeting, terus udah gitu mungkin di rumahnya juga ada distraction dan segala macam. Jadi yang kita coba bangun di kantor itu gimana caranya kita bisa kerja secara asinkronus. Jadi kan saya benar-benar percaya sama structure drive behavior kan. Jadi misalnya kita bisa nge-setup working environment di mana kita membuat semuanya bisa asinkronus, itu akan terjadi behavior di mana tim-tim kita itu bisa kerja lebih efektif secara remote. Jadi yang tadi mungkin di awal-awal karena kita belum properly setup untuk remote, jadi yang remote-nya itu agak susah atau takes a lot of toll on everyone. Nah, tapi sejak kita mulai invest di ngenalin bagaimana sih caranya untuk bisa bekerja secara remote, tools apa yang kita bisa pakai untuk mempermudah semuanya, dan bagaimana juga kita bisa bekerja secara asinkronus. Nah itu yang lumayan akhirnya bikin kita much better untuk kerja dan nggak kerja remote ya, dan bikin
easier for everyone juga sih. Nah, selain itu kan yang mungkin apa sih yang missing partnya dari ketemu satu sama lain, of course kan dari sisi empathy untuk human touch-nya udah mulai nggak ada kan, karena in the beginning most of the time misalnya kita meeting atau segala macam video off, tapi karena kita realize bahwa untuk bisa dapetin komunikasi secara efektif itu kita perlu lihat lawan bicara, terus juga kita aware bahwa body language itu mungkin speak about 50 to 70% dari apa yang mau orang lakukan kan. Oleh karena itu ya kita again mengencourage untuk tim kita untuk setiap kali meeting untuk apa selalu pakai video on sih. Ini benar-benar bantu at least buat komunikasi. Saya di video baru ya, baru aja ya, 2 bulan lebih gitu. Jadi saya melihat sempat ngalamin pandemi ini dari sisi e-commerce dan juga sekarang dari sisi konten di video. I think one thing yang menarik yang ya semua orang udah tahu ya bahwa dengan adanya pandemi ini terjadilah akselerasi digital, terjadi the acceleration of digital adoption di semua sektor, right? Dan yang saya alami pada saat saya masih di Lazada misalnya itu terjadi benar-benar shift in terms of consumer behavior itself gitu, right? Jadi udah pasti lebih banyak konsumsi secara e-commerce, tapi juga dari segi barang-barang yang dibeli pun selama masa pandemi itu mengalami pergeseran gitu, right? Jadi pertama mungkin benar-benar di awal pandemi itu di awal sekali itu barang-barang yang dibeli itu benar-benar necessity products lah, yang pada cari masker, cari vitamin, cari apa segala macam. And then udah makin kesininya lebih ke hobby things kayak berkebun, sports, masak gitu. Peralatan masak tuh jadi laku banget lah pokoknya, peralatan berkebun dan lain sebagainya. And then after a while ya udah mulai kelihatan terjadi recovery di mana behavior-behaviornya udah balik lagi. Jadi fashion items balik lagi, gadget dan lain sebagainya. Dari sisi sellernya pun terjadi pelonjakan yang bisa dibilang signifikan ya, terutama karena UMKM itu kan banyak yang mungkin bisnisnya tidak jalan selama masa pandemi. Jadi dari sana juga pada saat saya di Lazada kita melihat terjadinya lonjakan dari para pelaku usaha UMKM ini yang masuk ke platform-platform digital. Dari government juga terlihat sekali supportnya yang luar biasa, misalnya dengan program Beli Buatan Indonesia lah dan lain sebagainya gitu, right? Nah, tapi ini pun tidak hanya dari segi e-commerce aja, even in konten pun kita melihat lonjakan yang luar biasa selama masa pandemi ini, di mana jumlah watch, jumlah plays itu menjadi jauh lebih besar dibanding sebelumnya, gitu, right? Dan juga dari segi konten-konten consumption, kebetulan saya waktu di Lazada kan juga we have live streaming program dan lain sebagainya. Jadi konten-konten consumption-nya juga menarik gitu ya, mengalami banyak pergeseran sehingga yang mau ditonton tuh juga selain hal-hal yang lebih bersifat entertaining, tapi juga yang bersifat lebih edukatif, seperti misalnya kayak how to memasak, how to berolahraga yang baik, dan inspiration content itu juga menjadi sesuatu yang dicari gitu. Jadi benar-benar sih pandemi itu ya membawa hikmah if anything gitu, karena akselerasi ini sehingga juga terjadilah pergeseran behavior dari konsumen, dari pasar, dan juga pemerintah yang makin terus mendukung para pelaku usaha digital. Iya, menarik banget Mbak. Tadi kayaknya
message-nya sama gitu ya, bahwa there's an acceleration of adoption of tech across industries gitu. Kayaknya di e-commerce kelihatan, di groceries kelihatan, di video and or content platform juga pasti kelihatan. Nah, dengan tadi kan Mas Edi juga udah sempat sebut bahwa kayak ada influx, dan influx ini kayak ada bagusnya tapi ada challenge-nya. Aku pengen dengar juga sih ini dari this acceleration, what are some of the challenges that you're facing gitu dengan influx of consumers atau influx of users that is coming to your platforms? Dari aku nih. Oh, aku ya. Boleh. Boleh. Oke, iya sih kalau dari kita sih memang kita melihat yang tadi sempat aku sentuh sedikit ya. Memang secara pandemik ini memang terjadi shifted in behavior. Memang lebih banyak orang di rumah, artinya lebih banyak orang mengkonsumsi atau mencari entertainment, ya kan? Jadi banyak nih yang kalau kita ngelihat secara user base banyak nih tiba-tiba naik juga orang pada enjoy and looking for entertainment. Tapi at the same time kita juga mengalami sebuah challenge. Challenge-nya apa? Kita nggak bisa bikin konten karena kontennya harus offline, kontennya harus pakai masker juga, dan no matter how strict, ini kita ngomong tahun lalu ya, no matter how strict prokes yang kita implement, itu there is no way kita bisa guarantee the safety of our cast and our crew. Nggak mungkin. The only way we can guarantee ya stay at home. Tapi kalau kita stay at home, lah namanya kita content delivery platform, apanya yang kita mau deliver gitu kalau kagak punya konten, apalagi konten baru. Nah, itu sebetulnya yang membuat jadi cukup challenging gitu. Dan itu juga at the same time juga menjadi sebuah blessing in disguise juga gitu, karena dengan kita melihat adanya begitu banyaknya konten kreator yang struggling, sebetulnya justru buat kita itu satu-satunya opportunity buat kita untuk bagaimana kita bisa membantu para konten kreator ini tetap terus berkarya sebetulnya. Karena mereka ini ya gimana pun nggak mungkin mereka cuma kerja bakti bikin konten terus nggak ada revenue ya. Sedangkan kalau mereka sudah coba bikin dengan menggunakan platform yang udah ada misalnya, mereka tuh juga cukup struggling karena secara misalnya kita ngomong secara CPM ya, cost atau revenue mereka setiap 1.000 view itu di platform-platform di luar sangat rendah, misalnya cuma 7.000 perak gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 juta rupiah, ya mereka harus mendapatkan 150.000 view, which is setengah mati juga sebetulnya. Maka dari itu banyak yang tendensinya membuat konten jadinya sensasional, membuat kontennya jadi isinya hoax misalnya, atau bahkan mungkin banyak membuat konten-konten yang sorry kurang berfaedah gitu, yang cuman asal clickbait gitu sebetulnya. Nah, ini yang sebenarnya membuat kita, wah bagaimana caranya kalau kita bisa menjadikan sebuah platform ini menjadi center of the creator economy sendiri, jadi para penontonnya itu bisa langsung memberikan direct support terhadap kreator tersebut. Jadi kalau misalnya tadi dalam contoh analogi tadi sebelumnya, jadi sama-sama pengen dapat 1 juta rupiah selama yang nonton 10 orang masing-masing kasih 100.000 pun juga udah dapat 1 juta rupiah. Nah, ini jadi very powerful. Kenapa? Karena tadinya konten kreator harus bikin konten sensasional, trying not to become themselves. Sekarang mereka jadi benar-benar bisa be who they are, gitu, benar-benar jadi genuine, bisa pakai talentnya mereka karena mereka udah nggak mementingkan berapa banyak yang nonton lagi. Yang penting kontennya positif, berfaedah, dan bisa benar-benar membuat fansnya happy. Itu sudah bisa membuat mereka sustainable. Itu benar-benar transformasi yang kita sendiri pun juga cukup kaget sebetulnya. Kita nggak bisa predik waktu itu awal-awal karena kita semua coba, I'm sure di sini juga merasa hal yang sama ya. Sejak awal mulai pandemi kita pasti berasa ini mah 3 bulan hilang lah COVID gitu kan. Bulan Maret dapat, Juni hilang lah gitu. Tapi siapa yang nyangka gitu kan, ternyata berlanjut sampai sekarang gitu. Dan itu yang membuat kita sangat bersyukur sekali, karena dengan kita memberikan platform atau memberikan kemudahan buat konten kreator itu, kita justru malah bisa menyaksikan banyak teman-teman yang kayak musisi atau bahkan religious leader gitu yang tadinya benar-benar struggling banget gitu ya, sekarang mereka bisa sustainable, seenggak-enggaknya bisa dapat puluhan juta, bisa hidup dari sini, dan mereka most importantly tetap continue untuk producing positive content. Itu yang paling penting gitu. Jadi memang itu sesuatu yang aku rasa memang selalu ada opportunity in every adversity, dan selama kita terus continue untuk berpikirnya untuk making an impact, I'm pretty sure itu juga menjadi sebuah sinergi yang bisa terjadi
saling helping each other juga gitu. Cool banget. Menarik banget nih ceritanya dari Mas Edi. Ternyata content creator tuh problemnya lumayan juga gitu ya Mas. Mikirin untuk creating some revenue, berapa cost yang harus dikeluarin. Kalau dari Mas Fajar atau dari Mbak Monica gimana nih Mbak? What are some of the challenges that you're facing with the influx? Mungkin aku touch dari segi konten ya, dan kebetulan dari segi konten pada saat saya masih di Lazada dan juga di video. Jadi yang Edi bilang tuh emang bener banget sih. Gitu. Dulu waktu di Lazada kan kita juga ada yang namanya live streaming, right? Di mana we have live streaming ada 2 macam memang. Yang UGC, which is yang totally itu diproduce oleh para seller untuk mempromosikan barang-barangnya mereka sendiri. Ada juga yang sifatnya PGC, yaitu professionally generated content yang dibuat oleh my marketing team gitu pada saat itu, right? Nah, sama lah seperti yang Edi bilang gitu, gimana mau syuting, gimana mau apa, it's like, wah luar biasa banget gitu. Jadi akhirnya lahirlah ini yang namanya PUGC ya. Jadi professionally user generated content ini, which is something yang completely new gitu. Gimana pada saat itu ingat banget ya, kita mesti ngelatih gitu para content creator, gimana sih caranya, dan ini mereka sebenarnya bukan really kalau di Lazada tuh bukan really content creator, tapi biasanya adalah host yang professional host atau KOL yang kita pakai sebagai host acara-acara live streaming kita gitu, right? Jadi mereka harus latihan nih gimana caranya operating ya kameranya, link up dengan teknologi live streamingnya, tapi sambil juga tetap bikin konten. Nah, jadi terakhirlah this new level of creativity yang akhirnya malah ya hikmahnya adalah ternyata it's acceptable gitu in terms of the quality, in terms of the content, dan yang Edi bilang tadi ya akhirnya malah ini menjadi sesuatu form yang baru yang diterima oleh orang, tapi juga mereka tuh tetap bisa mencari nafkah gitu ya. Tapi selain itu juga terjadi ini sih menurut aku ya bentuk-bentuk baru dari konten-konten baru dari sana gitu, right? Jadi misalnya ingat banget waktu di Lazada dulu kita mesti partneran kan dengan Jakarta Fashion Week gitu ya. Nah Jakarta Fashion Week aja nggak bisa bikin event, right? Karena event udah mau diakalin dengan tendanya nanti dijarakin, satu tenda cuma isinya 25 orang gini-gini. Akhirnya udahlah, it's just like too much, too risky dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita tuh menyiarkan Jakarta Fashion Week dari platform Lazada waktu itu ya, dan itu luar biasa banget. So this is the first time ever gitu Jakarta Fashion Week itu go online. Jadi terjadilah inovasi-inovasi seperti itu. Di MTech Group sendiri gitu, di video kita tuh kan ini ya ada live streaming of this show yang waktu itu 3 hari 2 malam gitu. Isinya tuh adalah ya musisi lah, content creator dan lain sebagainya, dan menciptakan this new level of entertainment dan new level of creativity di mana ya para musisi, para creator ini masih bisa terus link dan berhubungan dengan fans-fansnya. Nggak hanya dari segi konten ya, waktu itu juga inget banget kita mau bikin TVC aja tuh nggak bisa. A lot of opportunity, a lot of people want to go online, a lot of people want to shop in e-commerce, tapi nggak bisa bikin TVC untuk iklan gitu ya, buat promotion apa segala. Jadi kita pun pada saat membuat iklan juga harus kreatif banget nih, gimana caranya gue mesti potong-potong dari materi yang udah ada. Jadi I think hikmahnya tuh ya memang challenges banyak, tapi hikmahnya adalah terciptalah suatu bentuk baru, bentuk-bentuk kreativitas, iklan, konten yang akhirnya sekarang menjadi sesuatu yang acceptable dan jadi scalable gitu, right? So yes, di mana ada ini ya, di mana ada challenges itu pasti ada upside-nya lah. So I think that is the upside gitu loh of this whole thing. Cool. Jadi new forms of content,
tercipta apa creativity yang baru-baru yang sebelumnya kayak sebelum pandemi nggak kepikiran aja gitu ya bikin yang Iya, benar. ya. Oh, kalau di ini gimana Mas Fajar? Kalau di online grocery shopping? Kalau di kita sih sebenarnya masalahnya cukup boring ya, masalah tentang supply demand lah, di mana in the beginning influxnya demand-nya tinggi banget, tapi dari sisi gimana shopper kita atau driver kita dari segi capacity kita nggak punya kan. Jadi pada awal pandemi, especially tahun lalu, kita nggak bisa tuh cope sama demand yang ada. Tapi belajar dari yang kemarin, akhirnya kita udah nge-scale up kapasitas kita, dan gitu juga pakai teknologi untuk mempercepat gimana sih untuk nge-onboard shopper kita, gimana kita nge-onboard driver kita. Kita juga partneran dengan teman-teman di 3PL buat make sure kita bisa nge-service demand yang ada. Nah, kalau menurut saya salah satu tantangan buat at least buat Happy Fresh lah ya, di mana kayak yang tadi Monica bilang kan ada akselerasi dari adopsi kan. Tapi sebenarnya kan akselerasi adopsi ini dipaksa oleh keadaan. Nah, pada saat pandemi ini udah selesai atau pada saat PPKM-nya dilonggarkan, apakah kita sebagai penyedia platform bisa bikin mereka itu tetap di sini? Nah, itu yang sorry, ini anjing saya sebentar ya, sorry. Sorry, barusan ternyata lagi mute juga. Barusan Mas Fajar ceritanya adopsinya nanti pas abis pandemi masih ada nggak nih these users gitu. Dari Mbak Monica sama Mas Edi, are you looking at the same? Are you having the same concerns? Atau it's a different thing Itu for? Mas Fajarnya udah balik. Oh, udah balik. Oke. Sorry, tadi jadi anjing saya misalnya ada yang datang langsung repot. Oh, jadi tadi kan saya bilang gimana caranya kita sebagai penyedia servis ini yang quote unquote diuntungkan oleh adanya akselerasi adopsi ini bisa membuat mereka itu stay di platform kita kan. Jadi change of behavior yang tadinya sementara bisa kita bikin permanen. Nah, yang kita rasakan atau yang kita lihat adalah banyak nih first user yang datang, especially buat grocery ya, yang mereka datang pertama kali untuk belanja di Happy Fresh atau online grocery ini untuk pertama kalinya. Jadi kita harus bisa make sure bahwa their first experience has to be delightful ya. Kalau enggak, kita yakin ya by the time PPKM-nya dilonggarkan atau by the time pandeminya ini udah lebih mendingan ya, mereka going back to offline grocery. Jadi challenge-nya kita adalah membuat friction yang ada itu makin hilang lah ya. Jadi mereka bisa tetap stay di platform kita. Cool. Keren banget Mas Fajar. Tadi pas Mas Fajar lagi nemuin anjingnya, aku nanya ke Mbak Monica sama Mas Edi, if they're having the same concerns gitu with the influx yang sekarang nanti post pandemic, apakah are they going to still be there or not? Mungkin aku bisa balik lagi ya Mbak Monica atau Mas Edi, asking the same question to you. So far sih ya puji Tuhan masih bertahan sih. Jadi karena juga I think what it teaches us adalah now that kita udah punya lebih banyak viewers on the platform, so kita mesti ngapain nih gitu, what are we gonna do about it. Jadi di video juga kita terus berinovasi dong gitu, kita harus terus membuat sesuatu yang baru supaya para viewers yang udah masuk ke dalam platform kita ini, para subscribers yang udah masuk ke dalam platform kita ini terus merasa bahwa there's always added value, there's always something new yang bisa mereka jumpai di platform video gitu. Contoh misalnya
kita nih, ya of course kan kalau namanya ini ya OTT pasti kan you guys are not inilah nggak udah familiar pasti dengan yang namanya original content. Ya kami pun sama, kita juga producing our original contents gitu. Tapi makin kesini nih kita makin lebih agresif lagi in producing a lot more original content, bekerja sama dengan director-director yang berbeda, bekerja sama dengan different screenwriters, bekerja sama dengan different actors, juga membuat original content mungkin dengan genre yang berbeda-beda gitu ya. Dari segi sports juga misalnya kita terus berusaha untuk menambah our broadcast license untuk different sports yang ada gitu kan. Jadi dan nggak hanya di situ. Recently we introduced misalnya fantasy game. Jadi ya at the end of the day cannot stay still lah gitu, right? I mean para watchers tuh udah datang ke platform kita. Nah, gimana nih caranya kita bisa terus give them the best in terms of content, in the hope that they become more engaged dengan our platform, they find value in our platform, dan pada akhirnya gitu we can continue to grow. Cool. Jadi continuously improving the content itself dan variasinya juga ya Mbak Monica kalau yang tadi aku. Definitely. Ya. Mas Adi ada yang mau ditambahin Mas Adi? Ya, kalau dari yang kita lihat, itu memang behavior daripada user ini kebanyakan akan stick sih. Dan memang ada beberapa yang mungkin akan balik, tapi memang kebanyakan behavior ini akan stick. Salah satu contohnya misalnya seorang musisi kafe. Seorang musisi kafe itu dulunya mereka kalau ngamen di mana ya? Di kafe, ya kan? Terus mereka mempunyai audiensi yang tergantung daripada kapasitas daripada kafe tersebut. Bisa jadi 50, bisa 100, tergantung seberapa gede kafenya, ya kan. Nah, dengan adanya pandemi ini, sebetulnya mereka ini melakukan sesuatu breakthrough yang mereka nggak pernah melakukan sebelumnya. Mereka melakukan ngamen secara online. Nah, waktu mereka mengamen secara online ini, mereka awalnya pasti akan kaget, karena ternyata ini borderless. Viewernya ini nggak cuma di satu kafe ini, tapi udah sampai ada yang di luar negeri segala, gitu. Dan mungkin secara experience mungkin berbeda ya, namanya kita offline sama online pasti berbeda. Tapi regardless perbedaan experience itu, ini memberikan sebuah new experience buat para content creator tersebut, gitu. Apakah situasi ini akan balik dan ditinggalkan setelah pandemi ini berakhir? I don't think so. Yang ada malah mungkin akan terjadi hybrid, di mana mereka juga akan tetap melakukan online, tapi offline sesekali juga dilakukan. Nah, ini yang sebetulnya sangat menarik, karena perubahan behavior ini terjadi across the board. Nah, terjadi across the board ini adalah bagaimana justru kita sebagai penyedia platform teknologi ini, kita terus berinovasi untuk membantu mereka, bukan untuk mengkanibalize market mereka yang sudah ada, tapi justru menambah market mereka supaya mereka jadi lebih ke discovered, supaya mereka juga bisa mendapatkan additional revenue yang mudah-mudahan bisa sustainable dan terus continue berkarya gitu. Keren. Kayaknya hybrid itu kata kunci post pandemic banget tuh, hybrid everything, online plus offline. Kerja juga nanti kayaknya bakal kayak gitu ya, lebih banyak hybrid. Mungkin kalau kita geser dikit, kalau tadi ngobrolnya soal pandeminya, now that we're talking about post-pandemic, pengen ngebahas nih, kira-kira kalau kita ngomongin post-pandemic, semoga ya bentar lagi selesai, and we're seeing good numbers already. Post-pandemic, kira-kira how does your company or the high-tech world in general in Indonesia could play a part in helping Indonesia achieve the next level of development post-pandemic? Mau dari mungkin di shuffle dulu, mungkin dari Mas Fajar, habis itu nanti dari Mbak Monica dulu. Boleh. Kalau di kita sih yang benar-benar kita acknowledge kan this change of behavior kan. Jadi gimana kita bisa adopt terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baru yang ada di konsumer kita sekarang. Jadi
harapannya dengan kita tahu benar-benar apa sih kemauan customer dan bagaimana sih shifting behavior-nya itu, kita bisa men-tailor produk kita untuk benar-benar nge-fulfill behavior yang ibaratnya the next behavior setelah pandemic ini. Jadi intinya dengan kita understand si user-usernya itu maunya bagaimana, behavior yang baru bagaimana, disitulah kita bisa bisa membangun bisnis lebih kuat lagi sih. Dan kalau di Happy Fresh sendiri kan visi kedepannya kita mau mendekatkan antara produser dengan consumer kan. Jadi bagaimana dengan adanya change of behavior ini kita bisa mempersingkat supply chain dari produser bisa lebih dekat ke consumer. Oh, dari Mbak Monica atau dari Mas Edi, ada yang mau ditambahin dulu? Nah, kalau dari kami di video ya, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa berperan untuk terus mengakselerasi industri kreatif di Indonesia, terutama di industri perfilman gitu ya, dari konten, to a certain degree gaming. Dengan kita terus, seperti yang aku tadi bilang, kita akan terus berinovasi, bikin konten-konten baru, bikin kolaborasi dengan lebih banyak content creator, dengan sutradara, production houses, actor, actress. Jadi dari situ pun selain kita mengakselerasi industri kreatif dari segi lebih banyak nih creative minds yang bisa terus berkarya, terus berkontribusi gitu ya buat Indonesia. Tetapi ini pasti ada snowball effect-nya gitu kan. Jadi the more content that we make, udah pasti krunya lebih banyak, orang-orang yang terlibat di dalam production itu akan terus bertambah. Jadi snowball effect inilah yang pada akhirnya is helping and growing yang kita bilang dengan digital economy ini gitu. Dan bayangin aja ini nih nggak hanya terjadi misalnya di video aja gitu kan, di Happy Fresh juga, di GoPay juga, di other e-commerce platform, other fintech platform dan lain sebagainya. Jadi I think it will be very very exciting sih di post pandemi ini, apalagi kalau kita lihat juga kan even health is going through a transition gitu kan. Tadinya orang kalau ke dokter, ya udah gue mesti ke dokter fisik, mesti ketemu dokter. Sekarang ke dokter bisa konsultasi online. Jadi imagine the changes, the difference post pandemi ini will create in terms of our consumer behavior lah gitu. Dan consequently juga the way they consume things juga pasti akan berbeda gitu kan. And all of this nih pasti akan ada snowball effect-nya gitu. Ya sih, itu aku juga setuju banget sih. Dan salah satunya juga itu ya, pandemik ini juga mengajarkan kita dan teman-teman tech company yang ada di sini juga itu untuk saling membantu gitu. Mungkin kalau kita ngelihat di sebelum pandemik ini, mungkin orangnya masih pada berpikir gimana caranya membesarkan bisnis kita, bagaimana caranya kita bisa jadi the winner gitu ya. Tapi dengan adanya pandemik ini kita mengajarkan kayak ya after all, kalau kita nggak saling membantu, ya kita mati semua bareng-bareng gitu. Ini saatnya justru sebenarnya kita rise up together, kita bersatu ya, kita benar-benar saling complementing each other. Justru kita malah nggak malah head to head, nggak malah saling mau menang sendiri. Justru kita malah melihat opportunity ini untuk bagaimana kita berkolaborasi gitu. Bagaimana kita dari sisi entertainment misalnya dengan video gitu kan. Obviously kita tahu kita sama-sama mempunyai spirit yang sama nih, bagaimana filmmaker Indonesia bisa mendapatkan panggung, bisa terus berkarya. Jangan sampai mereka itu karena mungkin bioskop tutup malah mereka nggak bisa hidup gitu. Kita juga membantu juga gitu, dalam arti dari sisi GoPlay pun kita berkomplementari ya kan. Kita juga menyediakan mungkin dari sisi konten kreator yang untuk live streaming gitu. Kita juga ada untuk media untuk video on demand, tapi kita juga mengutamakan platform kita untuk membantu konten kreator yang mungkin nggak sampai
selevel filmmaker gitu, sesuatu yang mungkin medium to istilahnya UMKM-nya gitu loh. Jadi dengan demikian konten kreator segala jenis, segala size mereka di Indonesia tetap bisa berkarya gitu. Dan dengan begitu kolaborasi ini pun justru aku juga bisa melihat ini akan terus terjadi ya setelah post pandemic pun, karena ini ya again ya, pandemic ini mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya yaitu life is short. Jadi ya kita mesti bisa do something yang bisa creating impact for our country together. Keren banget Mas. Jadi spiritnya adalah kolaborasi dan together we can rise up gitu ya. Balik lagi ke development yang bareng-bareng gitu, bukan satu perusahaan doang. Kalau kita bisa lihat high tech di Indonesia gitu, mungkin nggak spesifik to the e-commerce atau content industry. Kalau kita ngelihat kayak high tech in general, what are some of the things that you think will soar gitu post pandemic, dan soarnya itu not just soar as a company tapi actually soar in helping the country to develop further gitu. Tadi kayaknya Mbak Monica ada sempat sebut soal health tech misalnya. Is there any other that you think, that you believe bakal berkembang dengan pesat post pandemic dan help us grow better as a nation? Kalau aku sih hooking on what Eddie was saying sebelumnya gitu ya, sinergi itu menjadi satu kata yang yang krusial lah gitu. Gimana sih caranya para pemain di tech ini bisa saling bersinergi, saling berkembang untuk menjadi satu. Karena ya misalnya gitu ya, kerjasama antara kayak video gitu, misalnya kita kerjasama sama fintech gitu, atau kita kerjasama even sama telco gitu kan, and dengan kita tuh melakukan a lot of this collaboration, a lot of the kerjasama ini, itu jadi lebih accelerating yang udah ada gitu. Kayak misalnya kita kerjasama dengan Wattpad gitu. Jadi kita ambil cerita-cerita Wattpad, kita elevate, dibikin film dan lain sebagainya, and then it creates jadi kontennya jadi makin populer lagi gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin healthcare aja, nggak mungkin gitu misalnya cuman dokternya aja gitu kan, tapi gimana caranya bisa bekerja sama nih antara rumah sakit, dokter, asuransi gitu ya, bersinergi sehingga it creates a stronger and newer ecosystem gitu kan. Jadi menurut aku sih itu penting banget sih, rather than individual kayak ya pokoknya perusahaan gue paling oke, paling jago, paling keren gitu, right? So I think what Eddie is saying is bener banget sih. I think that is actually the strength of the future of Indonesian tech kalau aku bilang ya. Also synergy across the cross border synergy ya jadinya, cross industry synergy. Okay, cool. Dari Mas Edi atau Mas Fajar, anything to add? Silakan Mas Fajar. Kalau yang bakal strive kan, kalau menurut saya of course hal-hal yang terakselerasi gara-gara pandemik tadi kan, kayak perubahan-perubahan apa sih yang kira-kira bakal stick in the future gitu. Kayak contohnya kan the way kita belajar sekarang udah beda, the way kita konsum things udah beda, the way kita belanja grocery udah beda. Of course yang changes-nya ini yang menurut saya kedepannya bisa strive lah. Tapi yang saya juga sangat setuju sama Eddie sama Monica tadi kan, kerjasama itu udah sinergi is the keyword, right? Tapi yang buat saya juga cukup menarik, kerjasama kita kan sudah sering terjadi kan. Cuman yang mungkin jadi topik cukup menarik kan dari sisi talent juga sebenarnya kan. Ya kita kerjasama di sini, tapi untuk talent masih susah juga kan mendapatkan tech talent sesuai dengan yang each of us perlukan. Jadi gimana caranya misalnya kita bisa kerjasama di sisi itu juga, mungkin bisa bring us stronger sih.
Oh, itu tech talent tuh kayaknya menarik juga nih buat dibahas. Tapi sebelum ke sana aku mau ini dulu nih deliver a question dari penonton kita. Jadi ada penonton dari Mas Edward. So during PPKM, a large portion of UMKM was devastated. Online platforms took up the slack, and kept the supply chain going. Is there a strategy for these online platforms to relinquish market share for the sake of reviving UMKM? Ini pertanyaannya ke siapapun yang kira-kira mau menjawab pertanyaan ini. Since it's related to UMKM, mungkin aku ini ya dari pas waktu aku di during my time when I was in Lazada gitu ya. Justru tuh waktu saya di Lazada, kita tuh melihatnya bahwa dengan bertambahnya UMKM ini, it's not about kita tuh relinquishing market share loh. Karena at the end of the day, e-commerce marketplace itu kan it's an demand supply environment, right? Dimana mesti punya cukup supply to satisfy the demand and makin banyak adanya variety of product, makin banyaknya ada a lot of different things yang ada di marketplace, obviously demand ini juga akan terus meningkat. Jadi it's like a two-way street gitu. Jadi I don't see bahwa dengan kita membantu UMKM itu e-commerce tuh actually relinquishing market share. Justru I believe sinergi antara UMKM, e-commerce itu memperkuat the ecosystem gitu. E-commerce UMKM Indonesia itu kan banyak sekali ya, dan masih sangat banyak itu yang belum go online. Nah, pada saat mereka go online, apa yang terjadi? Yang pertama itu mereka naik kelas dalam arti kata knowledge-nya dulu nih gitu ya, karena mesti belajar kan. Jualan online itu beda dengan jualan di toko sendiri. Jadi mereka tuh get more knowledge, they become more savvy. Mereka lebih tahu lah gimana sih caranya beroperasi di platform e-commerce. Kedua, mereka juga mendapat konsumen yang lebih besar. Tadi kan Edi bilang ya, ini kalau ada musisi yang biasanya cuma main musik di kafe, taruhlah yang nonton 100 orang, begitu dia bikin konten yang nonton bisa sampai ke luar negeri gitu. Ya e-commerce kan juga sama aja, right? Jadi marketnya dia tadinya mungkin cuma di pasar Mayastik gitu misalnya, nunggu orang datang ke pasar Mayastik, tapi sekarang marketnya dia tuh bisa even bigger gitu. Nah, obviously kalau pada saat penjual-penjual di e-commerce ini punya konsumen yang lebih besar, ya ada e-commerce platform itu sendiri pun akan berkembang kan, and their jadi it's not necessarily their share gets bigger, but the pie gets bigger juga, gitu. I mean we have seen data yang terakhir aku lupa angkanya, tapi dari sana udah terlihat kan bahwa the pie ini keeps on growing gitu every year, dan salah satunya kontribusinya itu adalah karena banyak sekali sekarang UMKM tuh yang masuk ke dalam e-commerce. At least that's the way I see it. Ya sih, benar sih, itu benar banget. Jadi memang tadi sempat aku sentuh sedikit mengenai musisi, itu nggak cuma musisi ya, bahkan kita ngomong religious activity pun ya, kita ngomong gereja, masjid, dan segala macam pun yang mereka berpindah online pun, itu tiba-tiba bisa mendapatkan market yang significantly larger than before sebenarnya. Jadi sebetulnya bukan berarti kompetisi, sebetulnya justru dengan adanya online platform ini justru membantu untuk melebarkan marketnya, expanding the potential customer juga, dan mudah-mudahan juga bisa menambah potensial revenue juga. Tapi memang sebagai pelaku UMKM pun juga memang di expect untuk berturut berinovasi juga, nggak bisa cuma tinggal diam juga gitu. Artinya kalau cuma tinggal diam dan do nothing, ya obviously memang ya lama-lama juga mati juga memang. Tapi sebetulnya justru ini adalah opportunity. Contohnya mungkin kalau di luar entertainment, kalau aku boleh tambahin sedikit dari sisi makanan, market makanan ya, dari GoFood maupun dari Tokopedia.
Itu yang tadinya mereka cuma restoran doang, sekarang mereka bisa menjual frozen food. Dan frozen food tiba-tiba mereka bisa dengan kemampuan logistik yang tambah lama tambah canggih pun, sekarang kita jadinya bisa membeli babi guling misalnya yang ada di Bali gitu. Tiba-tiba kita yang di Jakarta bisa makan. Nggak cuma di Jakarta, bahkan kemarin aja teman aku yang di Singapura aja bisa makan ayam katewatan gitu kan. Ajaib sekali gitu kan. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau inovasi ini terpaksa terjadi karena pandemi, dan karena terpaksa dan dipaksa ini menjadilah sebuah kebiasaan baru yang menjadi sangat powerful, yang sebetulnya dengan kolaborasi antara online offline ini justru membawa market yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tapi ya kuncinya itu ya, mesti berinovasi dan ikutan gitu. Oke. Oh, jadi intinya online platform tuh bukan versus UMKM gitu sebenarnya, tapi justru online platform itu including UMKM in the ecosystem, sehingga mereka juga bisa inovasi, terus marketnya juga makin gede gitu ya. Jadi bukan pie-nya dibagi, tapi pie-nya makin gede sebetulnya. Absolutely. Ya. Dari Mas Fajar karena sebenarnya nambahin, karena sebenarnya bukan hanya UMKM loh, even retail, right? I mean big retailers gitu. Big retailers juga suffer during the pandemi, dan mereka pun bersama-sama dengan UMKM pun beralih ke digital kan, ke online platform, dan sama-sama belajar gitu kan. Mereka juga belajar gimana sih caranya sekarang kalau jualan online versus jualan di tokonya misalnya di mall gitu kan. Jadi sebenarnya it creates a lot more opportunity. Dan sekarang sesudah ya udah nggak PPKM lagi, mall udah buka lagi, kan mereka jualan online-nya nggak berhenti kan. So now they have bigger customer, tidak hanya pengunjung mall yang beli baju misalnya di tokonya, tapi ada juga loh dari e-commerce gitu. Iya, jadi sebenarnya saling dukung gitu ya Mbak Monica, bukannya jadi mematikan gitu ya. Iya. Dari Mas Fajar ada yang mau ditambahin dulu nggak nih Mas, sebelum kita maju ke question berikutnya? Ya mungkin nambahin tadi Monica ngomong retailer kan, kalau kita partner sama retailer, jadi ya sebenarnya di pandemi kemarin ya retailer happy banget kan kerja sama kita. Kenapa? Karena yang dari segi offline traffic-nya turun banget, tapi dari online traffic-nya itu tinggi banget. Jadi bisa dibilang ya komplimen kita satu sama lain kan. Dan sekarang akhirnya mereka mendapatkan customer baru yang mungkin misalnya nggak ada online presence-nya di kita, mereka belum tentu ke sana sih. Jadi kita tadi setuju banget bahwa pie-nya itu sebenarnya makin besar kan. Jadi gimana caranya kita bisa kerjasama bareng sih antara either itu UMKM atau retailer. Tapi at the end of the day kan kita platform, kita memberikan sarana untuk mempertemukan antara konsumer dengan produser kan, dan gimana caranya si either itu UMKM atau retailer ya punya creativity untuk nge-leverage platform kita yang ada dan untuk reach out ke customer yang mereka sih. Jadi ya tetap harus berinovasi juga ya, yang tadi si Edi bilang juga kan. Yeah. So as long as people are willing to be creative and to be innovative and to be included in the ecosystem, they can also take advantage of this widening broadening audience sebenarnya ya Mas. Ya. Soalnya kan UMKM nambah terus nih. Jadi sebenarnya mereka saingan sama sesama UMKM. Oh benar, true benar. Oke, aku masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih dari audience juga, dari Mbak Lydia. So many wonder about the future of many of the changes business have made in response to the pandemic. It is likely that many of these changes will last. One of them is for companies to operate on a remote basis. Ini my favorite question. What are your thoughts on this? On the operating remotely for businesses. Dari mungkin Mas Edi mau
ini setelah tadi quick breaknya. Boleh, Mau boleh. ada some thoughts on this? Boleh, boleh. Iya, iya. Memang sih, tadi mungkin sempat di-touch ya at the beginning of this gitu. Memang untuk kerja remote itu obviously nggak gampang gitu. It's very challenging. It's impacting the culture really, really deep ya. Karena secara tatap muka itu nggak mungkin bisa digantikan. Terutama yang kita ngomong istilahnya tuh, istilah kerennya tuh water cooler conversation gitu. Serendipity lah ya, kita nggak sengaja ke mana itu, ke kafe atau ke kantinnya gitu, terus ketemu orang ngobrol-ngobrol, memang sih nggak kerja sih ya, kabur gitu ya, tapi maksudnya itu jadinya menjadi sesuatu percakapan yang nggak cuman building relationship, tapi bahkan mungkin bisa muncul ide-ide brilian yang terjadi dari a simple conversation like that gitu. Definitely itu sesuatu yang nggak bisa digantikan gitu. Kita udah coba berbagai macam cara ya secara online, misalnya kita ada basa-basi dulu sebelum meeting misalnya, tetap aja nggak akan bisa menyamakan water cooler conversation. Tapi I think kita sebagai human being juga mesti adapt juga gitu. Dan secara working remotely ini sendiri pun secara kita melihat banyak daripada tim member kita, banyak melihat dari teman-teman kita juga yang kerja dari online pun, itu sekarang juga mulai adapt, mereka mulai memfokuskan untuk membuat home office-nya senyaman mungkin. Terus juga dikombine dengan beberapa offline meeting dengan full prokes gitu. Jadi nggak semuanya sebenarnya 100% work remotely. Dan itu semua sebenarnya sekarang kita malah melihat adanya improvement in the productivity justru. Karena secara waktu misalnya ya, itu mungkin jadi lebih fleksibel. Fleksibelnya artinya mungkin kalau kita tadinya pagi meeting sampai malam gitu, mungkin sekarang kita bisa ada break gitu in between meetings. Karena kan kalau offline kan kita kan bisa pakai alasan sorry telat macet gitu. Kalau online apanya yang macet gitu, kita nggak bisa punya alasan itu, jadi nggak ada break. Justru kita yang harus dengan sengaja menambah break itu sebetulnya. In between meeting mungkin kita cuma punya 45 minutes in between in setiap kali meeting, jadi kita punya 15 minutes break misalnya, atau mungkin kita bisa mensepakatin ada core working hour, sisanya mungkin bisa bebas. Kayak contohnya juga di Gojek Group pun kita sekarang punya namanya Thank God It's Friday, di mana setiap Friday itu kita dedikasikan sebagai no meeting days misalnya gitu. Nah, hal seperti itu sih setiap company pasti mempunyai cara sendiri-sendiri sih. Tapi at the end of the day, I think we will adapt to that new environment. Dan memang luckily karena memang kita dari awal adalah tech company ya, jadi memang sebelum pandemik pun dengan tim member kita yang ada di luar Indonesia maupun di beda kota di Indonesia pun kita juga udah menggunakan remote collaboration anyway gitu. Memang sedikit lebih intens dengan adanya pandemik, tapi kita eventually will adapt sih. Dan itu sesuatu yang kita harus bisa untuk keyword tadi itu, hybrid tadi itu sebetulnya. Gimana kita bisa ngambil hal-hal yang positif, tapi hal-hal yang negatifnya kita coba cari solusinya, dan mudah-mudahan overall productivity kita juga akan increase. Oh, balik lagi ke hybrid tadi ya, keyword hybrid. Dari Mas Fajar sama Mbak Monica, apakah punya pandangan yang sama atau slightly different atau gimana? Saya sama sih. Jadi gimana kita menyiasati si hybridnya ini sih. Jadi kita acknowledge bahwa working remotely itu nggak sama dengan offline kan. Jadi gimana caranya kita bisa adapt ke sana. Plus juga bukan hanya how we work-nya, tapi kita juga ngelihat kira-kira opportunity apa sih yang kita bisa dapat dari working remote. Kayak contohnya kan dari segi talent pool-nya kita bisa tambah lebar. Yang tadinya sebelum remote Happy Fresh cuman hire-nya mereka yang tinggal di Jabodetabek, mungkin sekarang udah bisa explore yang mereka tinggal di Bali, di Surabaya, di Malang, or even yang lagi sekolah di Singapura, or even di manapun kan, karena remote-nya itu bisa nge-enable kita untuk ke sana. Dan di kita juga mirip sih kayak tadi Edi bilang, kita ada no meeting Thursday, di mana no meeting Thursday ini kita kita force everyone to have their own quiet time so that they can finish their work, because yang kita tahu kan kayak meeting bener-bener
back to back, tiba-tiba udah jam 7, akhirnya nggak sempet ngapa-ngapain. Jadi kita force ourselves buat punya time untuk nyelesain kerjaan. Yeah, very relatable. Back to back meetings, terus kayak bingung, kapan dikerjainnya ini? Ya, dari Mbak Monica gimana Mbak? Is it the same for you regarding hybrid versus remote? I think ini sesuatu yang mungkin saya juga nggak punya jawabannya gitu ya. Sekarang gitu, as a company management juga kita di video juga masih cari bentuk gitu ya. Kita mau ngapain nih habis ini? Do we wanna do a hybrid? Do we wanna do bisa full from office, full from home, segala macam. Masih mencari-cari lah bentuknya gitu. Karena yang Edi bilang tadi tuh juga ya emang bener banget sih, there's a plus and minus gitu kan dari semua working from home. Tapi juga yang kita mesti pikirin tuh situasi orang tuh juga berbeda-beda di rumahnya gitu. Dan saya ingat banget di awal pandemi ya, karena biasanya selalu kerja di kantor, saya nggak punya yang namanya ruang kerja di rumah gitu, atau pojok buat kerja atau meja kerja, kursi kerja di rumah tuh saya nggak punya gitu. Jadi saya selalu karena prinsip saya pada saat itu ya udah gue kerja di kantor, ya gue pulang cuma bawa HP, apapun yang bisa gue kerjain di rumah ya harus lewat HP. Kalau misalnya nggak bisa lewat HP, berarti ini kerjaan yang mesti gue kerja di kantor gitu, right? Nggak pernah bawa laptop pulang. Begitu pandemi langsung bingung, gue kerja di mana ya di rumah ya, gue nggak punya ruang kerja gitu. Nah, jadi these are also things yang kita mesti consider untuk terutama kayak saya gitu, saya mesti consider anak buah saya gitu, situasi kerja mereka tuh gimana gitu, right? Karena saya ingat banget waktu itu saya mesti kerja dari meja makan, di ruang makan saya semua anak-anak ya lewat gitu segala. That's a different stress level gitu. It's like, aduh gue mendingan di kantor ya, di kantor gue punya meja gitu kan, gue bisa duduk gitu. Ya itu itulah juga gitu kan situasi orang yang berbeda-beda gitu. Terus juga even in one company kayak di video, even waktu di Lazada dulu gitu, ada memang employee yang benar-benar nggak bisa work from home. Ya, kayak misalnya teman-teman kita di logistik waktu di Lazada itu benar-benar nggak bisa work from home. Terus kayak di tim saya sekarang di video ada anak-anak di tim live streaming misalnya, itu benar-benar mereka tuh nggak bisa work from home. Mau nggak mau harus bisa work from the office. Jadi it raises the question of fairness gitu. Fair nggak sih? Ada sebagian teman kita yang nggak bisa work from home, tapi yang lain bisa, yang lain bisa fleksibel. So aku sih merasa ini masih satu question besar yang belum ada jawabannya yang pasti. Iya, harusnya kayak begini nih, bentuknya harus kayak gini gitu. So itu masih sesuatu yang kita terus, at least di video kita terus lagi nyari lah. We survey the employee, kita cari tahu seperti apa. Dan of course ya dasarnya kalau di tech kan we iterate, we optimize kan. Ya, so that's also what we're doing lah dengan this situation of working from home ini. We iterate, we iterate, and we optimize. Untuk akhirnya mencari sesuatu bentuk, ya inilah this is what works for us gitu. Yeah. Jadi continuously adapting, continuously improving work environment that works best for your organization ya intinya. Kalau yang I mean the pro and cons is out there ya, semua juga tahu ya pro and con-nya gitu kan. There's all this pro and con. Tapi yang paling penting tuh is finding bentuk yang works for your organization and ya gimana sih gitu dan bisa sustainable gitu kan. Yang bukan sesuatu yang hanya work for the next 2 bulan and then terus, jadi ya makanya sih continuing to iterate and optimize. Okay, cool. I think menurut saya penting juga sih tahu workforce yang sekarang itu kira-kira preferensinya seperti apa kan. Jadi mungkin itu juga bisa nge-shape our decision. Soalnya misalnya kayak contohnya misalnya Happy Fresh tiba-tiba oke, kita nggak ada hybrid, semua masuk semua, tapi ternyata workforce selama 2 tahun udah working from home, maunya work hybrid atau working from home kan mungkin kita malah jadi nggak bisa dapet talent. Ya.
Ya, benar banget, Mas. Mungkin ada beberapa yang emang preferensinya lebih kayak working remotely from, I don't know, their hometown gitu ya. Oke. Cool. Nah, aku mau maju dikit nih. Kalau tadi kan kita ngomonginnya soal the current workforce gitu. Pengen ngobrolin juga tadi Mas Fajar udah sempat menyinggung juga nih tentang kesulitan dalam mencari employee in tech company atau ya shortage in workforce gitu, in workforce gitu. Dan ini kebetulan ada pertanyaan juga yang nanyain hal ini nih dari Mbak Lydia. In your perspective, does STEM-driven education or curriculum is the ultimate answer for the shortages of tech talent issues? Kalau menurut saya sih salah satunya sih, tapi tidak the only one kan. Kan kita lihat banyak yang kayak bootstrap, terus juga ya on the job training, hal-hal seperti itu seharusnya juga bisa nge-produce engineers atau programmer, coder yang bisa ke contribute di tech company juga sih. Oh ya, mungkin sebelum aku lanjutin, mungkin for the audience, STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Boleh balik ke Mas Edi atau Mbak Monica if you have some 2 cents on this area. I think so. Sebenarnya kalau dari sisi sekolah ya, education ya, of course, as Prof. Fajar said, it's a nice, it's one of the solution gitu ya. Tapi sometimes sekolah itu nggak enough gitu. Kita sering juga menemukan bagaimana the actual need yang perusahaan butuhkan itu ada skill gap dengan apa yang kurikulum atau sekolah produce ya. Especially with the speed of the development in the technology field ya, yang tiba-tiba mungkin 10 tahun yang lalu mungkin orang ngomong blockchain, apaan blockchain gitu kan. Tiba-tiba sekarang everybody is blockchain, muncul decentralized finance, muncul metaverse and many things gitu sebetulnya. Jadi ini sesuatu yang kalau sekolah masuk dan kurikulumnya 4 tahun baru lulus, padahal dalam waktu setahun aja many things change gitu sebetulnya. Jadi nggak bisa ya oke, membantu sedikit. Kita sekolah I think bisa membantu mempersiapkan, karena kebetulan aku sendiri pun juga graduate from STEM ya, from computer science gitu. And I believe sebetulnya yang aku dapatkan dari sekolah adalah the foundation gitu, the fundamental. Gimana caranya kita bisa belajar secara fundamental, mempersiapkan kita untuk adapt things quickly gitu. At the end of the day, I think experience tetap matter. At the end of the day is the willingness untuk the resources atau the individual untuk go above beyond daripada apa yang mereka pelajarin dari sekolah gitu. Misalnya kalau in my field gitu. Jadi nggak cuman materi sekolah aja, tapi bagaimana para individual ini juga mungkin contributing to the open source, to GitHub, and to many things sebetulnya. Atau mungkin cari intern, trying to understand this, anything yang doing above and beyond on their own. Itu pastinya akan jauh lebih berguna gitu. Karena at the end of the day, like I said, sekolah nggak bisa ngajarin semua gitu. So that's my 2 cents sih. Sama nambahin aja. Jadi kan sekarang ya bedanya mungkin pas zaman saya sekolah sama sekarang kan, sekarang informasinya tuh udah banyak banget kan. Jadi gimana caranya put things together aja. Jadi mereka harusnya bisa lebih punya resource. Jadi resource-nya banyak. Gimana caranya bisa masukin ini ke sini untuk understand atau untuk nge-build sesuatu sih. Dimana pas mungkin tahun dulu kan informasinya atau resource-nya nggak segampang sekarang. Jadi ya mungkin balik lagi yang tadi Edi bilang juga kan, sebenarnya computer science it's a nice to have. Mungkin foundation dari software engineering-nya, gimana how we develop software kita dapat di sana. Tapi at the end of the day kan ya gimana caranya kita dapetin resource dari sini and put things together juga ujung-ujungnya, which is nggak perlu computer science sih. It's a nice to have. Okay, dari Mbak Monica, anything that you want to add, Mbak? Ya sebenarnya kan kalau kita ngomong even tech industry gitu, skill set yang diperluin kan banyak sekali ya, nggak hanya programmer gitu, right?
everything and anything dari ya, merchandising, marketing, even PR dan ya banyaklah pokoknya segala and everything else in between gitu ya, dari yang benar-benar hard tech sampai yang lebih ke soft kayak soft skills dan lain sebagainya gitu. Jadi I think right now nih kan seperti yang kita tahu ada program Kampus Merdeka kan, di mana para mahasiswa diberikan kesempatan untuk intern di perusahaan-perusahaan teknologi gitu. I think this is juga sesuatu yang sangat bagus sih, karena again nggak hanya apa yang dipelajarin di sekolah yang penting, tapi mereka juga mesti tahu what is it, apa yang di-expect dari mereka ini pada saat mereka itu terjun ke dunia kerja gitu, ke dunia nyata. Nah, karena pada saat kita meng-hire orang udah pasti ya knowledge is one, right? Tapi kalau fresh graduate ya gue expect udah knowledge-nya nggak usah terlalu nggak bakal terlalu banyak gitu, right? Jadi pada saat kita meng-hire first graduate pasti yang kita lihat tuh lebih at least ke attitude-nya, lebih ke how they carry themselves, you know, how hungry they are, atau how confident they are. Nah, jadi soft skills ini nih justru yang biasanya di sekolah tuh nggak diajarin, gitu kan? Ini kalau kita ngomong first graduate. Jadi penting banget sih buat mereka ya seperti yang udah diutarakan tadi ya, ikut organisasi lah, do a lot of teamwork, doing internships and you know things like that. Karena pada saat mereka fresh graduate dan di hire, yang dicari oleh employer tuh not necessarily ya how good is your GPA, tapi juga ya kita tuh get a sense of you know kira-kira anak ini kayak gimana sih gitu. It's more on the person kan yang kita lihat. Beda kalau misalnya udah punya 4-5 tahun pengalaman kerja, right? The soft skill pasti terus ada, tapi juga we're looking at their track records dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin to sum up, STEM is not the only solution ya sebenarnya to answer the shortages of tech talent issues. It is important, tapi itu nggak cukup. Perlu diimbangi juga gitu sama organization, internships, and other things that opens up their soft skills, that sharpens their soft skills, dan juga buka lagi pengetahuannya ke hal-hal lain yang nggak diajarin gitu ya di sekolah. Nah, tadi tuh Mas Edi sempat ada sebut-sebut tuh udah soal blockchain sama metaverse. I love this topic too. Dan kebetulan ada question juga nih dari audience yang lagi penasaran soal blockchain. Jadi is blockchain really the next thing of the computer or internet technology? And how soon do you think it will revolutionize our life, particularly in Indonesia? Mungkin tadi Mas Edi sempat nyebutin, Mas Edi mau jawab duluan nggak, Mas? Boleh. Tapi disclaimer ya, ini purely my opinion ya. Jadi supaya nggak ada yang aneh-aneh dulu gitu. In my opinion sih sebenarnya blockchain is indeed the future sebenarnya. I think secara fundamental pun the concept of being a decentralized, the public ledger, something yang nggak bisa di-modify dengan gampang, consensus, all the whole concept of being a decentralized with nobody to govern itu something that is quite powerful. In fact, it's very powerful. Secara kegunaannya pun memang saat ini memang masih belum sempurna, honestly. Memang ada kegunaan banyak hal-hal seperti remittance gitu ya, trying untuk compete with the SWIFT. Ya kita semua pernah lah ngalamin transfer dari luar negeri ke Indonesia atau US ke Indonesia sebaliknya gitu ya. Bagaimana SWIFT sendiri pun masih mempunyai banyak proses manual implementasi, bank partner, rekanan dan segala macam yang bisa take about 2 to 3 days just to transfer money gitu, plus with the fees yang luar biasa gitu. Sedangkan kayak gini-gini kan dengan adanya blockchain itu bisa dengan easily di solve dengan semua automated, nobody to govern, and you can have everything instantly in like a second or two gitu kan. Terus misalnya kayak konsep of how to
replace bank. Sebenarnya bank bukan something yang, again, this is my opinion, bank is not something yang bad, it's actually quite good. Cuman memang ada beberapa negara atau beberapa central bank yang menggunakan authority-nya secara nggak benar gitu, yang membuat jadinya terjadi inflation yang luar biasa, nyata uang berlebihan, and many things like that. Dengan adanya blockchain, of course, decentralized finance, it's very, very powerful dengan adanya mata uang digital yang secara tethered, yang di-back one-on-one, one-to-one sama real asset, kayak USDT, yang di-back sama USD, atau mungkin dengan gold, and many things ya. Itu juga membuat, jadi mempermudah dan membuat yang namanya decentralized finance menjadi possible, bank yang tanpa bank gitu, bank yang tanpa sentral gitu, tanpa centralized dan tanpa di-govern gitu, yang membuat jadi financial inclusion yang tadinya kita kalau lihat di Indonesia banyak nih perusahaan-perusahaan fintech yang try untuk membuat financial inclusion antara mungkin dari peminjaman uang yang dari orang Jakarta bisa minjemin orang yang di Madiun misalnya. Tapi dengan adanya DeFi ini tiba-tiba jadi borderless, tiba-tiba kita orang di Indonesia bisa minjemin uang yang ada di Romania gitu misalnya. Tiba-tiba bisa menjadi borderless dan financial inclusion terjadi secara global tiba-tiba. Powerful banget sebetulnya gitu. Terus bagaimana kita bisa membuat sebagai guaranteed saving dengan menggunakan secured loan and collateral, amazing. Terus bagaimana dengan yang lately yang mungkin kita dengar namanya NFT, non-fungible token gitu. Bagaimana itu bisa memprotek karya interest daripada pemusik, art digital, and many things. Meskipun again ya, I have to garis bawahin ya, belum perfect sebetulnya solusinya. Dan mungkin banyak daripada yang terjadi saat ini hanya spekulatif, trading, dan maupun FOMO, fear of missing out ya. Tapi secara fundamental, I wholeheartedly believe kalau memang blockchain is really, really powerful. There's a lot of things that can be done with it. Dan of course, lately juga bentuk komitmennya juga bahkan sampai Staples Center pun sekarang namanya jadi crypto.com stadium. Gile, luar biasa banget. I think kalau nggak salah $700 million for 20 years commitment or something like that. Terus juga, of course, lately Facebook pun sampai ganti nama sebagai Meta gitu ya, Metaverse ya. I think this is very, very powerful. Tapi ya itu, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak di sana. As many things dengan teknologi juga, it could be boomerang juga. Tapi kalau kita lihat fundamentalnya sih very powerful. Mungkin aku nambahin pertanyaan juga nih bisa balik ke Mas Edi atau yang lain yang mau jawab. Aku sekalian mau nanya nih, dengan power yang sebegitunya yang bisa dimiliki oleh blockchain ini, yang bikin semuanya jadi borderless, there's also possibility of fraudulent activities di dalamnya. Do you think that there should apa yang menurut speakers di sini harus in place gitu to prevent, or should we prevent this kind of things? Ya sama lah, GoPay aja powerful, bisa dibuat pembayaran wallet juga bisa dipakai sebagai fraud juga, sama aja kan sebetulnya kan. At the end of the day memang pasti akan ada effort untuk trying to protect the interest and the safety of everyone. Salah satunya mungkin dengan adanya KYC, dengan adanya organisasi atau pemerintah ya yang ikut campur untuk menanganin, misalnya contohnya in this case Indonesia crypto ataupun trading digovern, diregulasi oleh Bapepti misalnya, dengan adanya license khusus yang hanya bisa diissue oleh Bapepti misalnya. Hal-hal seperti itu sih sebetulnya memang dipakai untuk minimalisir ya betul, untuk meminimalisir dari isu-isu seperti itu ya. Tapi at the end of the day ya, itu memang effort seperti itu bukan berarti nggak menjamin ya, nggak menjamin juga, tapi at least we tried our best. Ya. Kalau menurut Mas Fajar gimana nih Mas? Atau mungkin juga mau nambahin, how soon do you think this will happen in Indonesia particularly? Saya juga sama sih sama Edi, very excited with the technology kan. I think it opens up, kalau menurut saya sih, anything yang has anything to do with finance, it will opens up a lot of things, like many things, like kayak kita lihat di Indonesia kan unbankable-nya masih banyak banget kan, gimana this technology can help them ya
anything lah untuk itu go cashless lah or whatever. Ya sekarang kayaknya use case-nya kan masih very limited kan, masih ya ini teknologi juga baru I don't know maybe 8-10 tahun atau even 12 tahun belum lama kan. Kita lihat aja misalnya internet kan akhirnya dapat bisa mature itu setelah beberapa tahun, dan menurut saya di blockchain ekosistem juga setelah beberapa tahun ini baru aplikasi atau use case yang run on top of the blockchain yang akhirnya meng-liberate use case-nya si teknologi ini sendiri sih. Kalau ditanya how soon, nggak ada yang bisa jawab, at least saya nggak bisa jawab. Ya. Keren. Mbak Monica udah balik lagi. Mbak Monica, would you like to chip in as well on this blockchain discussion? Hello? Sorry. Hello? Oh, sorry. My connection is super parah. Can you hear me? Yes, we can. Oh, okay. So terus terang, this is not something of like my forte gitu ya. I defer to the two CTOs di sini yang lebih ahli masalah teknologi. Tapi I think karena semakin banyak terjadinya kolaborasi, baik secara digital, secara virtual, orang lebih connect, lebih terkonek dan lain sebagainya. I think pada dasarnya blockchain ini sih udah pasti bakal memfasilitasi lebih lanjut dan dengan lebih baik all those things that is coming together gitu sih, the way I look at it. Tapi ya setuju banget sama Edi dan setuju banget juga sama Fajar as to how soon and gimananya. I think it's masih is yet to be seen lah gitu. Oke, cool. Kebetulan waktunya ini dikit lagi habis. Jadi mungkin I'd like to ask for like a final final thoughts from Mas Edi, Mas Fajar, dan Mbak Monica about about our discussion today. What have you learned from pandemic? Terus kayak what do you think our tech world in Indonesia would look like, and how it will further develop the economy post pandemic? Dari aku jadi kayak mau ngomong ya. Mungkin saya bisa mulai. Kalau saya sih setuju banget sama yang tadi Monica omongin tentang snowball effect kan. Bayangin aja misalnya di Happy Fresh salesnya naik, berarti kan itu ada snowball effect ke produsernya, ada snowball effect ke siapa yang nganterin, snowball effect ke shopper kita, dan akhirnya ini juga mungkin nge-reach ke much. Sekarang kan kita bener-bener hyper local, kita cuman ada di I think tier 1 cities. Nah ini kan misalnya kita udah expand ke second tier city dan segala macam, of course snowball effect-nya banyak. Jadi kalau dari saya sih yang important lesson yang saya rasakan dan tim rasakan itu adalah gimana kita make sure bahwa mereka yang datang ke platform kita karena situasi yang terpaksa, which is si pandemi ini, kita bisa create experience yang bisa dibilang flawless, frictionless, dan segala macam buat make sure experience dia yang pertama itu bisa delightful, dan akhirnya mereka bisa stick di platform kita. Untuk online grocery, kita nggak expect, maksudnya nggak expect mereka bakal 100% online. Kenapa? Karena what we believe nantinya itu akan split antara online dan offline. People still do need offline grocery. Kenapa? Karena experience yang dia dapetin di offline itu tetap sesuatu experience yang kita lihat customer masih inginkan lah. Tapi kita mau punya bigger share dari si total household itu ya, mungkin sekitar 50 atau 60% dari spending mereka.
Thank you, Mas Fajar. Dari Mas Edi atau Mbak Monica, any last thought for tonight? Ya sih, kalau dari aku sih, I think like I mentioned earlier juga ya, di mana pandemik ini mengajarkan kita banyak hal, dan pastinya kita belajar untuk lebih berkolaboratif, dan ini yang aku rasa harus di encourage juga, especially to the listener out there ya sebenarnya ya. Karena mungkin ada beberapa nih, nanti kalau dari baca beberapa pertanyaannya dari para listener di rumah, mungkin terkesan teknologi ini justru malah mengambil market share gitu ya, kayak tadi misalnya. Justru sebenarnya enggak sih, justru sebenarnya ini ajakan sebenarnya, karena it's a wake up call dengan adanya pandemik ini untuk kita justru semakin berkolaborasi satu sama lain, antar teknologi company, antar startup, antar unicorn di Indonesia, dengan government, dengan UMKM, dengan segala macam untuk saling berkolaborasi, justru untuk membawa kita semua justru malah semakin maju gitu. Karena again ya, ini membuktikan kalau kita nggak bisa kerja alone. There's so many things that we can do, tapi kita butuh everyone to work on it together gitu. Dan itu sendiri pun nggak cuma berhenti sampai di sini pun, karena kalau sudah pernah terjadi pandemik seperti ini, bukan berarti nggak ada pandemik lagi gitu loh. Dan ini sesuatu yang harus kita ingat. I think dari sisi kita sendiri pun, kita juga terus berkomitmen ya, in a way, untuk membuat inovasi-inovasi supaya para UMKM content creator ini juga terus-menerus bisa berkembang, terus-menerus bisa sustainable, and most importantly, terus-menerus bisa creating positive impact for our country. Thank you, Mas Edi. Mbak Monica, final thoughts, Mbak? Ya, jadi I think from our discussion gitu ya, dari berbagai, di sini kan ada berbagai macam industri in the panel, terlihat banget ya bahwa selama pandemi itu salah satu kuncinya itu adalah gimana kita terus beradaptasi, be really adaptive, dan juga be very very agile gitu kan, untuk terus bisa menemukan satu form, which is ya ini ya true to tech company lah ya. It's kan kita selalu we iterate and then we optimize, we iterate and we optimize, dan ini tidak bisa berhenti gitu. Ditambah lagi dengan collaboration, creating synergies among the different player, sehingga bisalah tercipta yang tadi ya, snowball effect yang lebih besar gitu. Dan kita juga bisa lihat bahwa Indonesia tuh opportunity-nya masih gede banget lah gitu, right? Dimana bersama-sama tuh kita benar-benar bisa ngegedein pie-nya, jadi nggak usah pusing bahwa bagian gue seberapa. It's like yang penting kita sama-sama aja deh, hand in hand, ngebangun the technology industry di Indonesia. Kita kerja bareng karena pie-nya itu masih bisa terus berkembang. Dan kalau kita punya mentality yang sama about this gitu ya, dan kita punya visi yang sama, I think seperti yang dibilang tadi, this is gonna be great for Indonesia in the future. Thank you so much, Mbak Monica. So if I can conclude all three, it's acceleration, synergy, collaboration, and being adaptive and hybrid. It's really the key for us during this pandemic and after the pandemic is over. Okay, I think that's all the panel discussion for tonight. Aku kembalikan lagi ke, thank you so much for the speakers and thank you so much for the audience for tuning in. Aku kembalikan ke hostnya Mbak Alimira Atmaja.